Pagi, 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 pagi. Good morning everyone. How are you today? Bagaimana kabar Anandaku semua hari ini? Semoga Anandaku semua selalu dalam keadaan sehat walafiat dan tetap semangat untuk belajar. Nah, sebelum kita memulai pelajaran hari ini, ada baiknya kita berdoa terlebih dahulu sesuai dengan kepercayaan dan keyakinan kita masing-masing. Coba Anandaku semua mengangkat kedua tangannya. Kita berdoa sebelum belajar. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Artinya, ya Allah, tambahkanlah ilmuku dan berilah aku pemahaman yang baik. Amin. Hari ini kita akan belajar tema 4 dengan subtema 4, yaitu kebersamaan dalam keluarga. Materi pokok yang pertama yaitu muatan PPKN. Adapun tujuan pembelajarannya yaitu Anandaku mampu mengetahui tentang kegiatan membersihkan rumah dan apa saja cara untuk menjaga kebersihan rumah. Muatan materi yang kedua yaitu bahasa Indonesia. Anandaku mampu menuliskan ungkapan permintaan tolong dan terima kasih. Muatan pembelajaran kita yang ketiga yaitu SBDP, yaitu Anandaku mampu mengetahui apa itu meronce dan apa saja bahan-bahan alam yang diperlukan untuk meronce. Dan muatan materi pokok yang keempat yaitu matematika. Nah, Anandaku mampu membandingkan berat benda dan mengukur panjang benda secara langsung. Muatan materi yang pertama yaitu PPKN. Apakah Anandaku senang tinggal di rumah yang bersih atau kotor? Ya, tentu saja Anandaku pasti senang tinggal di rumah yang bersih. Mengapa kita harus tinggal di rumah yang bersih? Karena rumah yang bersih membuat kita merasa nyaman. Selain itu, rumah bersih juga membuat kita terhindar dari penyakit. Nah, untuk menjaga rumah tetap bersih, itu tugas siapa? Ya, menjaga kebersihan rumah adalah tugas dan tanggung jawab semua anggota keluarga. Apa saja kegiatan membersihkan rumah? Yang pertama yaitu ada menyapu, mengepel, dan mengelap meja ataupun jendela. Yang kedua yaitu mencuci piring. Yang ketiga yaitu membersihkan kamar. Dan yang keempat yaitu merapikan mainan. Jadi, Anandaku dapat membantu kedua orang tua membersihkan rumah dengan cara salah satunya yaitu dengan merapikan mainannya, ataupun membantu ibu mencuci piring atau membantu ibu menyapu. Cara menjaga kebersihan rumah. Menjaga kebersihan juga dilakukan dengan cara menggunakan alas kaki saat keluar rumah. Sepatu olahraga dipakai ketika berolahraga. Sendal jepit dipakai ketika bermain. Sepatu sekolah dipakai untuk pergi ke sekolah. Selain itu, membuang sampah di tempat sampah merupakan salah satu contoh untuk menjaga kebersihan. Muatan materi yang kedua yaitu bahasa Indonesia. Kebersamaan dalam keluarga, salah satunya yaitu makan bersama keluarga dan juga berlibur ke pantai,
bersama keluarga. Sudahkah Anandaku berterima kasih kepada kedua orang tua? Mengapa? Mengapa kita harus berterima kasih kepada kedua orang tua? Karena kedua orang tua telah merawat dan menjaga kita. Nah, jadi Anandaku harus berterima kasih kepada kedua orang tuanya, yaitu ayah dan ibunya, karena ayah dan ibu Ananda telah merawat, menjaga, dan membesarkan Anandaku semua. Jangan lupa berterima kasih ya. Ungkapan permintaan tolong dan terima kasih secara lisan dan tulisan. Permintaan tolong, ada yang masih ingat permintaan tolong diucapkan ketika apa? Ya, diucapkan ketika kita membutuhkan bantuan orang lain. Apakah Anandaku masih ingat terima kasih diucapkan ketika apa? Ya, diucapkan ketika kita sudah mendapatkan bantuan orang. Yang kedua, diucapkan ketika kita sudah menerima pujian. Dan yang ketiga, diucapkan ketika kita sudah mendapatkan hadiah. Perhatikan percakapan berikut. Udin, tolong bantu ayah mencabuti rumput ya. Udin menjawab, baik ya. Ini adalah salah satu contoh ungkapan permintaan tolong ayah kepada Udin. Nah, menuliskan ungkapan permintaan tolong. Di sini ada ibu yang sedang menyapu. Coba lihat kira-kira apa yang tepat untuk mengisi dialog percakapan tersebut. Ya, Siti, tolong bantu ibu membersihkan. Lalu Siti menjawab, baik Bu. Menuliskan ungkapan terima kasih. Coba perhatikan gambarnya. Di sini ada seorang ayah yang memberikan hadiah kepada anaknya. Lalu, apakah yang diucapkan sang anak kepada ayah? Ya, betul. Sang anak berterima kasih dengan mengatakan, terima kasih atas hadiahnya, ayah. Lalu ayahnya menjawab, sama-sama, nak. Selanjutnya, muatan materi yang ketiga adalah SPDP. Apakah Anandaku tahu apa itu meronce? Meronce adalah merangkai benda dengan tali. Benda yang dironce haruslah berlubang agar dapat dimasuki benang atau tali. Jika benda yang digunakan tidak berlubang, buatlah lubang dengan lidi atau tusuk gigi. Bahan-bahan alam untuk meronce, di antaranya yaitu bunga kering ataupun kuncup bunga melati. Yang kedua yaitu biji-bijian. Dan yang ketiga bahan alam untuk meronce yaitu cangkang kerang. Bahan-bahan alam untuk meronce. Alat dan bahan yang digunakan untuk meronce adalah benang, jarum, lidi, gunting, dan bunga kering ataupun kuncup bunga melati bisa juga diganti dengan biji-bijian ataupun cangkang kerang yang dirangkai menggunakan benang sehingga kita bisa membuat meronce dari bahan alam membentuk sebuah kalung ataupun gelang. Coba perhatikan gambarnya. Bahan-bahan alam untuk membuat bingkai dari kulit telur. Alat dan bahan yang digunakan untuk membuat bingkai adalah kardus bekas, yang kedua adalah kulit telur, yang ketiga ialah gunting, dan selanjutnya adalah lem, kelima cat dan kuas. Itulah alat dan bahan yang diperlukan
membuat bingkai dari kulit telur. Muatan materi yang keempat adalah matematika. Membandingkan berat benda. Coba Anandaku perhatikan gambarnya. Gambar pertama adalah semangka, yang kedua adalah pisang, dan yang ketiga adalah buah stroberi. Buah apakah yang paling berat? Ya, semangka. Semangka adalah buah yang paling berat. Lalu buah apakah yang paling ringan? Ya, stroberi. Stroberi adalah buah yang paling ringan. Lalu urutan buah dari yang paling berat adalah semangka, pisang, dan stroberi. Dan urutan buah dari yang paling ringan adalah stroberi, pisang, dan semangka. Perhitungan dan perbandingan berat benda. Anandaku dapat membuat sendiri timbangan sederhana dengan menggunakan gantungan baju sebagai timbangan. Coba perhatikan di gambar pertama. Di situ ada gambar mobil-mobilan yang diukur beratnya dengan menggunakan kelereng. Ada berapakah jumlah kelereng untuk mengetahui berat mobilnya? Kita hitung bersama. 1, 2, 3, 4, 5. Jadi berat mobil-mobilan itu sama dengan 5 buah kelereng. Nah, di gambar yang kedua, mainan robot itu sama dengan berat berapa kelereng? Kita hitung sama-sama ya. 1, 2, 3, 4. Jadi berat mainan robot adalah 4 kelereng. Di gambar yang ketiga ada boneka monyet. Ada berapakah jumlah kelereng untuk mengetahui berat bonekanya? Kita hitung sama-sama ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Jadi berat boneka adalah 6 kelereng. Di gambar yang keempat, bebek karet itu sama dengan berapa jumlah kelereng? Kita hitung ya. 1, 2, 3. Jadi berat bebek karet adalah 3 kelereng. Nah, urutan benda dari yang paling berat adalah boneka, mobil-mobilan, mainan robot, dan bebek karet. Lalu, urutan benda dari yang paling ringan yaitu bebek karet, mainan robot, mobil-mobilan, dan boneka. Mengukur panjang benda secara langsung. Di gambar pertama ada sapu dan kemoceng. Yang manakah yang lebih panjang? Ya, sapu. Sapu lebih panjang dari kemoceng. Yang manakah lebih pendek? Ya, tentu saja kemoceng. Jadi kemoceng lebih pendek dari sapu. Di gambar yang kedua ada Jonas dan May. Yang manakah yang lebih tinggi? Ya, Jonas lebih tinggi dari May, atau May lebih pendek dari Jonas. Perhatikan gambar berikut. Ada paku, krayon, dan pensil. Benda apakah yang paling panjang? Ya, pensil. Lalu yang terpanjang kedua yaitu ya, krayon. Dan yang lebih pendek adalah ya, paku. Jadi, urutan benda dari yang terpanjang adalah pensil, krayon, dan paku. Nah, tugas Anandaku hari ini yaitu mengerjakan buku pena 1B pada halaman 185 sampai dengan halaman 186. Deadline-nya dikumpul paling lambat hari ini pukul 20.00 WITA atau tepat jam 8
8 malam. Dokumentasi tugas dikirim ke grup Telegram khusus wali kelas dan Ananda. Sekian pembelajaran kita hari ini. Mohon maaf jika ada tutur katanya Miss yang salah. Sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.